Assalamualaikum teman-teman pendengar semua. Kali ini kembali lagi di DM Movie. Isi radio kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film Let's Fight Ghost di episode pertama. Bagi kalian yang menyukai film Korea bergenre horor namun penuh dengan unsur komedi dan romantik, saya pastikan bakalan suka deh dengan film ini. Film ini menceritakan tentang seorang hantu perempuan yang bernama Kim Hyun Ji, di mana dia diperankan oleh Kim So Hyun, dan di mana ia kehilangan semua ingatannya dan kemudian bergentayangan demi menemukan jejak kehidupan masa lalunya. Sementara Bong Pal yang diperankan oleh Ok Taeyeon adalah seorang mahasiswa yang punya kemampuan melihat dan menyentuh hantu. Dia memanfaatkan kelebihannya itu untuk menghasilkan uang. Suatu hari, keduanya bertemu, namun takdir aneh menjerat mereka. Tak perlu banyak spoiler, mari kita simak isi radio kali ini. Di awal scene diperlihatkan tokoh utama kita sedang berjalan sendirian. Ini dia, Pak Bom Pal. Kemudian di sudut gang dia melihat orang sedang berlarian, dan dia pun ikut berpartisipasi. Ya, mungkin dia kira sedang ajang perlombaan. Dan ya ternyata itu adalah polisi yang sedang mengejar pencopet. Saat dalam pengejaran polisi, si pencopet itu jatuh menabrak meja. Namun Pak Bom Pal justru melewatinya. Dan dia malah mengejar hantu yang bergentayangan sebagai targetnya. Sungguh adegan yang membingungkan, karena saya pikir dia juga menargetkan pencopet itu dan akan menjadi pahlawan. Ternyata tidak. Saat pengejaran berlangsung, tibalah di sebuah gedung kosong, dan saat Pak Bom Pal akan diserang, hantu itu malah dipukulnya sampai tak berdaya, dan cerita pun dimulai. Episode pertama dimulai Pak Bom Pal bangun tidur, dan ketika dia sedang gosok gigi di kamar mandi, dia malah didatangi oleh sosok hantu perempuan berambut panjang. Namun sialnya, karena hantu itu malah ditamparnya sampai jatuh. Jelas saja, Pak Bom Pal tidak tahan dengan bau nafasnya. Setan kok beraksi pagi hari. Ternyata, di sini kerjaan sampingan Pak Bom Pal adalah pengusir hantu. Dan kali ini pun dia juga sedang menjalankan suatu pekerjaan di sebuah tempat karaoke. Namun sayang sekali, aksinya harus gagal dan dia malah lari ketakutan karena hantu itu terlalu kuat. Hari berikutnya pun Pak Bom Pal menjalankan aksinya, dan tentu saja dia hanya melawan hantu yang lemah. Payah. Selesai beraksi, dia mengecek saldo tabungannya yang ternyata sudah terisi 1,27 won. Dan itu masih terasa sangat kurang sekali, karena targetnya adalah mendapat uang 100 juta won. Sebagai pengusir hantu, Pak Bom Pal pun tetap fokus pada pendidikannya. Namun, karena dia orang yang penyendiri, tawaran kerja kelompok dari temannya pun dia tolak. Dan dia lebih memilih untuk kerja sendiri. Scene beralih menampilkan seorang biarawan yang bernama Myung Seul, di mana ia sedang berada di dalam sebuah bus. Mungkin karena tampangnya cukup seram ya, sampai-sampai anak kecil di sampingnya pun menangis ketakutan. Saat turun dari bus, tujuannya ternyata adalah ke tempat sebuah pemakaman untuk memberikan doa kepada kliennya. Dia pun mulai berdoa di pemakaman itu. Dengan berbekal contekan mantra di tangannya, dia berdoa di pemakaman kliennya. Namun sungguh konyol sekali, ternyata dia justru salah makam. Kembali ke Pak Bom Pal. Ia sedang berada di taman kampus sambil memandangi gadis cantik yang bernama Lim Seo. Namun kesenangannya itu harus terganggu karena kedatangan dua orang seniornya yang bernama Kyung Sang dan Kim In Rang, di mana mereka berdua menawarkannya untuk bergabung di UKM Ghostnet. Namun sayang sekali setelah susah payah melakukan orasi untuk menarik minat Pak Bom Pal, tapi tanpa sepatah kata pun Pak Bom Pal malah pergi meninggalkan mereka. Saat mereka kembali ke UKM, ternyata ada selembaran kertas yang sudah tertempel di depan pintu bahwa ruangan mereka akan digusur. Melihat kondisi UKM yang mengalami fase terpuruk, mereka pun memutuskan untuk memulai aksi live streaming, yakni mencari hantu dengan menargetkan SMA wanita Seoyi. Malam harinya, mereka masuk ke sekolah itu untuk melakukan live streaming.
Di sisi lain, Pak Bompal yang sedang belajar tiba-tiba mendapatkan email masuk bahwa Ghostnet sedang melakukan siaran langsung di SMA Seoyi. Saat terbawa suasana, dia malah dikagetkan oleh gedoran pintu yang ternyata adalah biarawan Myu Seul yang kebelet buang air besar. Ketika mereka sedang makan, Pak Bompal mendapat orderan pengusir hantu di SMA Wanita Seoyi dengan bayaran 10 juta won. Wow! Dan karena dia sangat membutuhkan uang, dia pun langsung bergegas pergi ke TKP. Setibanya, hantu cantik bernama Kim Hyun-ji pun akhirnya bertemu dengan Pak Bompal. Mereka pun akhirnya berkelahi, karena Pak Bompal mengira jika targetnya adalah mengalahkan hantu Kim Hyun-ji. 야, 너 뭔데 귀신을 때려? 어? Tapi ternyata, hantu wanita itu cukup tangguh dan mampu mengalahkan Pak Bompal. Dan Pak Bompal pun akhirnya malah babak belur. Kemudian setelah mengalahkan Pak Bompal, Kim Hyun-ji yang sedang berkeliaran melihat teman hantunya yang sangat cantik yang bernama Kyung-ja yang sedang menggoda pria tampan. Dari pembicaraannya sih, ternyata Kim Hyun-ji kehilangan ingatannya saat dia mati. Lalu Kyung-ja pun menyarankannya untuk mencoba mengikuti ujian nasional tahun ini. Dengan harapan ingatannya mungkin saja akan kembali, karena Kim Hyun-ji sudah 5 tahun bergentayangan dengan seragam sekolahnya. Keesokan paginya, Pak Bompal sedang makan bersama biarawan Myung Seul, dan dia malah ketahuan jika wajahnya babak belur karena berkelahi dengan hantu. Pak Bompal yang tidak ingin pekerjaan sampingannya sebagai pengusir hantu diketahui oleh biarawan Myung Seul, akhirnya meminta saran bagaimana cara mengatasi hantu wanita jika suatu hari dia diserang oleh hantu wanita. Kedua senior Ghostnet itu pun mendatangi SMA Wanita Seoyi untuk kedua kalinya, yakni untuk melakukan live streaming di sana. Ruang demi ruang, sudut demi sudut telah ditelusuri Chun Sang dan Kim Irang sambil live streaming. Dan akhirnya mereka berhenti di sebuah toilet. 자, 기다리십시오. 방송은 계속됩니다. 고스트. Pak Bompal dan Kim Hyun-ji pun bertemu lagi, dan tanpa banyak bicara mereka langsung baku hantam. Saat tengah berkelahi, mereka terpeleset dan terjatuh terguling-guling. Tanpa sengaja, Pak Bompal mencium bibir Kim Hyun-ji. Sesaat kemudian, tiba-tiba sedikit ingatan tentang kehidupan Kim Hyun-ji pun muncul. Di sisi lain, kejadian itu membuatnya merasa kesal karena ciuman pertamanya telah dicuri. Dia pun akhirnya menghajar Pak Bompal. 키스다 이 새끼야! Di sisi lain, Chun Sang dan Kim Irang diteror hantu ganas lainnya yang membuat mereka lari terbirit-birit. Begitupun juga dengan Pak Bompal, karena Pak Bompal melihat penampilan hantu itu yang begitu menyeramkan. Namun karena lawannya adalah hantu, Pak Bompal dicekik oleh hantu itu dengan tangan yang menembus pintu lift. Beruntung Chun Sang segera membuka pintu dan kesempatan itu dimanfaatkan Pak Bompal untuk langsung memukul hantu itu hingga terpental. Saat sudah keluar sekolah, Pak Bompal mendengar Kim Irang mengatakan bahwa itu adalah hantu dari guru bahasa Inggris yang meninggal di sekolah karena terpeleset saat mengintip siswa di toilet. Pak Bompal pun akhirnya memutuskan untuk kembali masuk, dan ternyata Kim Hyun-ji sudah dianiaya dan akan diperkosa oleh hantu cabul itu. Pertarungan sengit antara Pak Bompal dan hantu itu pun tak terhindarkan lagi. Namun, hantu cabul itu ternyata sangat kuat, hingga bisa memojokkan Pak Bompal. Melihat kondisi Pak Bompal yang kurang menguntungkan, akhirnya Kim Hyun-ji pun ikut bertarung melawan hantu itu bersama Pak Bompal. Dengan penglihatan Kim Hyun-ji yang juga seorang hantu, dia bisa mengetahui titik lemah dari hantu cabul itu. Mendapat informasi dari Kim Hyun-ji, Pak Bompal pun langsung menyerang secara agresif dan langsung menyerang kepala bagian belakang hantu itu. Dari kerjasama beda alam itu, akhirnya hantu cabul itu berhasil dimusnahkan dan mereka pun akhirnya berkenalan. Namun Pak Bompal merasa sangat kesal saat mengetahui jika yang mengirimkan pesan sebelumnya adalah Kim Hyun-ji, dan itu berarti dia tidak jadi mendapatkan uang 10 juta won.
Karena keributan yang terjadi, satpam sekolah pun akhirnya melaporkannya ke polisi. Pak Bompal pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan harus menginap di sel tahanan. Kim Hyun Ji menemui Kyung Ja dan mengatakan dia sedikit teringat masa lalunya. Namun, karena malu, dia tidak mengungkapkan apa yang menyebabkan dia sedikit mengingat-ingatannya itu. Dan Kyung Ja pun meminta Kim Hyun Ji untuk mencoba melakukan hal yang sama. Mungkin saja dengan cara itu semua ingatan masa lalunya akan kembali. Namun Kim Hyun Ji pun merasa kikuk karena yang sebenarnya terjadi adalah sesuatu yang tidak pernah dia sangka. Keesokan harinya, biarawan Myung Seul datang ke kantor polisi dan menjamin kebebasan Pak Bompal. Namun dia sangat marah ketika tahu Pak Bompal mencari uang dengan menjadi pengusir hantu. Ternyata tujuan Pak Bompal melakukan pekerjaan itu adalah agar dia bisa menjalankan operasi cangkok mata supaya dia tidak lagi bisa melihat hantu. Di siang hari, Kim Hyun Ji berkeliaran di sekitar kampus Pak Bompal. Karena sebelumnya dia mengetahui dari buku catatan milik Pak Bompal bahwa dia adalah terdaftar sebagai salah satu mahasiswa aktif di Universitas Myungsung. Dan dia bertemu dengan profesor muda yang sangat tampan. Dia sedang menolong seekor anjing yang terjepit di selokan. Profesor itu bernama Ju Hae-seong. Lalu Kim Hyun Ji masuk ke ruangan administrasi kampus dan ternyata tujuan Kim Hyun Ji datang ke kampus Pak Bompal adalah mencari alamatnya. Dan setelah menemukan alamatnya, dia pun tiba di depan apartemen Pak Bompal. Kedatangannya itu kali ini adalah untuk memastikan apakah ciuman mereka sebelumnya berhubungan dengan ingatan Kim Hyun Ji di masa lalu atau bukan. Dan ya, film pun berakhir. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan radio kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.